Yogyakarta. Yogyakarta, kota istimewa yang terletak di selatan Pulau Jawa. Kota yang merupakan tujuan bagi sebagian besar wisatawan dunia. Kota dengan populasi 3.452.390 jiwa yang bertambah setiap tahunnya. Yogyakarta dengan julukan Kota Pelajar juga merupakan tujuan bagi ratusan pelajar Indonesia untuk menuntut ilmu dan meraih mimpinya. Berbagai macam hal ada di Yogyakarta, bukan hanya ketenaran dengan berbagai julukannya, namun juga dunia malam megapolitan yang penuh dengan kemegahan nafsu dunia. Dengan berbagai godaan yang ada, dokumenter ini akan memberikan sedikit gambaran gemerlapnya dunia malam Yogyakarta. Kota Jogja itu sangat kota pelajar, ada sekitar banyak-banyaknya orang pendatang dari mana saudara penjuru di orang-orang di mencari ilmu yang banyak yang pendatang ilmu, terus di sini mau lihat belajar, tapi ternyatanya hanya banyak yang berkecimpung dari narkoba maupun tempat narkoba dan wanita penghibur banyak-banyak sebagian besar yang laki banyak berkecimpung di narkoba, wanita banyak pura-puranya berperan sebagai SPG. Ternyata ada dampak lain di belakangnya. Masa muda-muda ini banyak-banyak di masalah narkoba itu yang berkecimpung itu dimulai dari anak-anak kecil berusia umur sekitar 7 tahunan untuk diiming-imingin sama bandar narkoba, diiming permen, diberi secara gratis, secara cuma-cuma. Udah itu anak itu udah mulai ketagihan, dia diperas sama bandar narkoba itu, disuruh beli seharga lebih murah, tapi lama-lama dia supaya ketagihan, ya akhirnya sampai ke dia remaja otaknya udah kendor, masalahnya udah ketagihan narkoba, terus banyak itu. Terus enggak itu dibujuk udah setelah itu sampai SMP dia sampai berani sama kedua orang tua. Terus siap itu berani apa-apa enggak digunakan, mesti marah, cepat egosnya. Berwujud narkoba itu bermacam-macam, biasanya minum miras, kopro atau presetan atau sebut-sebut yang tidak digunakan. Itu banyak-banyaknya beredar di kalangan pemudi, banyak-banyaknya tidak ada tindak lanjutnya. Kalau orang berdagang itu udah tahu langkah-langkahnya, kalau tidak bukan langkahnya, miras itu tidak bisa keluar. Itu seperti narkoba juga, orang nggak dikenal nggak bisa keluar. Pura-pura mata rantai dari yang orang kecil sampai orang dewasa, mata rantai berwujud narkoba itu berwujud yang barang-barang haram yang tidak boleh digunakan menurut ajaran agama, nggak boleh, harus dijauhi, tapi banyak-banyaknya banyak yang dilanggar.
Iya. Satu kotak ini, iya, satu kotak. Halo Dap, ada enggak? Oh ada. Sana itu kode-kode yang banyak yang tahu-tahu kode sandi-sandi. Contoh aja banyak yang hormati narkoba, banyak anak kecil, tapi banyak tertipu. Nyatanya ada sangat lokasi, tapi nyatanya barang-barang itu melalui mata tangan satu tangan TK4 siap penjualannya sama-sama, hanya orang tertentu yang tahu pos-posnya. Contohnya transaksi di angkringan atau di toko-toko supermarket. Nah itu di jalan pura-pura menyapa, artinya transaksi narkoba. Nah, narkoba itu banyak yang ditransaksikan di mana-mana, tempat ada di mana-mana. Masalah sekarang ini banyak pejabat itu anak dari kalangan banyak SMP banyak itu pegawai bebas, banyak geng-gengan itu ibaratnya ada yang geng yang orang alim, ada yang geng orang nggak waras. Contohnya nggak waras banyaknya menggeluti miras itu banyak yang dijual di mana-mana, hasilnya termasuk minuman miras itu banyak yang beredar di mana-mana. Contoh-contoh di supermarket, di warung remang-remang, warung yang tempat yang tidak ketahuan kepolisian. Polisi aslinya sudah tahu penduduknya, duduk perkaranya miras itu di mana jual-jual tahu, pura-pura nggak tahu. Miras itu berawal dari minuman yang kecil-kecilan. Contohnya aja, botolnya yang minuman aturannya minum satu soki dibapakkan berapa kali minuman supaya dia nggak sadar. Akhirnya bercimbung-cimbung banyak-banyaknya itu banyak miras-miras yang terjual bebas. Orang-orang itu banyak yang pengaruh. Ini rasanya enak, minum ini, coba aja. Kalau nggak minum, tandanya kamu nggak jantan. Banyak-banyaknya godaan orang-orangnya godaannya itu. Dijauhin sama teman-teman. Ayo minum, gabung. Akhirnya banyak teman-teman. Akhirnya orang-orang itu banyak yang kecanduan minuman miras. Itu sistem dari anak kecil dicoba-coba. Ayo nih minum air miras, minum ini ada mantap baru, rasa baru. Akhirnya minum orang itu lama-lama anak kecil itu banyak yang ketagihan. Berapa? Satu. Masih 10 apa udah naik? Masih 10. Masih 10. Apa yang masih 10 kok belum? Mas, tolong jelasin dong, menurut Mas itu balapan liar itu kayak gimana? Ya balapan liar itu antara orang-orang tuh kayak rombongan ya geng-gengan yang geng-geng umpamanya dari sidik A, sidik B saling taruh-taruhan. Terus bagaimana latar belakangnya orang-orang yang ikut balapan liar menurut Mas? Ya balapan liar itu hanya pakai senang-senang untuk poya-poya Sebenarnya apa sih yang mereka cari
Ya Apa yang hanya ingin mereka dapat? ya hanya ya itu yang ikut balapan liar itu orang banyak-banyaknya yang punya duit, banyaknya kan keterlaluan nyawa. Ada yang balapan liar satu arah, ada yang melawan arah, hanya merebutkan uang maupun atau untuk hiburan aja. Kira-kira mengapa mereka mau ikut sedangkan balapan liar tersebut mempertaruhkan nyawa mereka? Karena dia udah bangga sama satu timnya, udah dibanggakan ini pembalap yang diandalkan untuk menaruhkan nyawanya. Nah, ketika mereka menang dan mendapatkan apa yang mereka capai, apa yang mereka lakukan terhadap apa yang mereka dapatkan itu? Ya umpamanya kita menang, yang kita udah dicapai ya untuk pesta poya-poya, untuk taruhannya tergantung taruhan apa, umpamanya ada misalnya untuk taruhan uang, untuk pesta diambur-amburkan, untuk pesta miras, untuk hiburan, kalau pesta cewek untuk acara untuk dimakan bareng-bareng. Terus bagi mereka yang kalah, apa yang mereka lakukan? Ya, Apakah ya. mereka ikut lagi atau? Ya kadang ada yang ikut lagi, ada yang buat keonaran lagi untuk kejadian supaya uangnya supaya yang dicapai yang kemarin kita kalah bisa kita dapatin lagi. Terus menurut Mas sendiri sebenarnya apa yang salah sehingga terjadi balapan liar? Ya sebenarnya kan kita udah disepakatin sama aturan, kan kita udah dibuatkan arena. Kenapa masih pakai liar? Dia masih jawabnya kan kalau di balapan resmi kan dipungut biaya, kalau di balapan liar kan hanya untuk senang-senang, untuk berpoya-poya, uangnya dipakai sendiri atau sesama kelompok-kelompok kita sendiri teman-teman satu geng. Kalau pesan-pesan anak muda sekarang, kalau bisa kita anut aja, kita pelajar, kita harus ikut yang kita, karena kita sudah dipercaya kedua orang tua, harus ikut aturan orang tua yang harus diingat, dipakai panutan. Sekarang kita udah orang tua dan ngeluarin uang banyak untuk biaya sekolah, harus ditepatin, harus ditepatin supaya kita wujudkan, kita bisa sekolah, kita bisa maju, supaya orang tua senang. Umpamanya kita udah pintar, yang pakai bukan orang tua, yang kita pintar, yang kepintarannya pakai kita sendiri. Oh ya, terima kasih Terima kasih untuk waktunya.